Apa kabar semua? Balik lagi sama gua, LJM. Lo semua pasti pernah lihat, atau mungkin bokap lo, om lo, atau bahkan lo sendiri punya batu akik. Tapi, pernah nggak lo mikir, kenapa ada batu yang harganya bisa sampai miliaran? Apa yang bikin batu itu lebih spesial dari batu kali di depan rumah lo? Ini bukan cuma soal hobi, ini soal sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bahkan orang-orang rela keluar duit gila-gilaan. Gue nggak ngomongin soal klinik atau mistis doang, meskipun nanti kita akan singgung sedikit. Gue ngomongin soal logika di balik kegilaan ini. Di video kali ini, kita akan bongkar semuanya. Kita akan kupas tuntas fakta-fakta paling menarik di balik batu akik termahal di dunia. Kita nggak akan cuma lihat gambarnya doang, tapi kita akan coba pahami. Kenapa warna tertentu bisa bikin harganya terbang ke langit? Apa benar ada energi di dalam batu ini? Atau itu cuma sugesti? Dan yang paling penting, seberapa langka batu-batu ini sampai harganya bisa setara rumah mewah? Ini bukan cuma buat para kolektor, ini buat lo semua yang penasaran dan mau otaknya sedikit lebih pintar. Jadi, siapin kopi lo, duduk yang nyaman, dan buka pikiran lo. Kita akan masuk ke dunia yang mungkin selama ini lo anggap remeh, tapi ternyata penuh dengan intrik, nilai dan gengsi yang luar biasa. Kita akan lihat bagaimana sepotong batu bisa menjadi simbol kekuasaan, kekayaan, dan bahkan kebijaksanaan. Gue jamin, setelah nonton video ini, cara lo memandang batu akik nggak akan pernah sama lagi. Let's start this. Smart people, let's close the door. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan mata warna. Kenapa ada batu akik warnanya merah, ada yang biru, ada yang hijau, dan kenapa harganya beda-beda? Ini bukan sulap, ini sains. Warna pada batu akik itu terbentuk dari campuran mineral yang sangat spesifik selama jutaan tahun. Misalnya warna merah menyala pada batu ruby atau red Borneo itu seringkali karena adanya jejak kromium. Biru pada safir karena ada campuran titanium dan besi. Proses ini nggak bisa lo rekayasa di pabrik dengan hasil yang sama persis. Alam adalah seniman terhebat dan karyanya nggak bisa ditiru. Kelangkaan mineral inilah yang jadi faktor pertama kenapa harganya gila. Sekarang, coba lo pikir. Dari sekian banyak batu yang ditambang, berapa persen yang punya warna sempurna? Warna yang solid, jernih, tanpa ada cacat atau penyakit, kata para kolektor. Mungkin cuma 0, sekian persen. Warna seperti biru langit atau merah darah merpati, itu bukan cuma istilah puitis, itu adalah standar industri yang menunjukkan tingkat kelangkaan tertinggi. Jadi saat seorang kolektor rela bayar mahal, dia bukan cuma bayar warnanya. Dia bayar sebuah keajaiban geologis yang terjadi sekali dalam sejuta kesempatan. Dia bayar kelangkaan. Itu logikanya, semakin langka semakin mahal. Simple kan? Sekarang kita masuk ke area yang sedikit abu-abu, yaitu energi. Banyak orang percaya, batu akik itu punya energi. Ada yang katanya bisa bawa hoki, ada yang buat pengasihan, ada yang buat kewibawaan. Gue pribadi selalu coba lihat dari sisi logis. Apakah ini murni klinik, atau ada penjelasan ilmiahnya? Menariknya, ada beberapa teori. Salah satunya adalah soal frekuensi getaran. Setiap materi di alam semesta, termasuk batu, punya getaran atomik. Beberapa orang percaya bahwa getaran dari batu-batu tertentu ini bisa beresonansi dengan energi tubuh manusia, memberikan efek placebo yang kuat, atau bahkan efek psikologis nyata. Lo pegang batu yang lo yakini punya energi kewibawaan, secara nggak sadar lo jadi lebih percaya diri. Postur lo berubah, cara bicara lo lebih mantap. Orang lain menangkap sinyal itu dan merespons lo dengan lebih hormat. Apakah itu energi batunya atau energi dari pikiran lo yang terpicu oleh batu itu? It's a good question. Ini yang disebut psikosomatis. Kepercayaan lo memengaruhi kondisi fisik dan mental lo. Jadi, meskipun nggak ada bukti ilmiah konkret batu itu mengeluarkan energi magis, efeknya bisa jadi nyata bagi si pemakai. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal persepsi dan keyakinan yang membentuk realitas seseorang. Cerdas kan? Kelangkaan bukan cuma soal warna tapi juga soal lokasi. Ada batu akik yang cuma bisa ditemukan di satu gunung, satu sungai, atau satu wilayah kecil di planet ini. Contohnya, batu bacan dari Pulau Bacan di Maluku Utara. Lo nggak akan bisa nemu batu bacan asli di Garut atau di Brazil. Atau batu Kalimaya Black Opal dari Banten yang kualitasnya diakui dunia. Kenapa ini penting? Karena ini menciptakan monopoli alami. Sumbernya terbatas, dan nggak bisa diperbarui. Kalau tambangnya sudah habis, ya sudah, selesai. Batu yang beredar di pasaran ya tinggal itu-itu saja.
Proses penambangannya pun seringkali bukan hal yang mudah. Para penambang harus masuk ke lubang-lubang sempit, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencari bongkahan batu yang belum tentu berkualitas super. Mereka harus punya feeling dan pengetahuan turun-temurun untuk tahu di mana urat batu yang bagus berada. Jadi, harga mahal sebuah batu itu juga termasuk biaya risiko kerja keras, dan keahlian para penambang yang gak kelihatan. Lo nggak cuma beli batunya, lo beli cerita di balik penemuannya, dari perut bumi sampai ke tangan lo. Itulah yang membuat sebuah batu langka menjadi sebuah legenda. Sekarang mari kita bicara angka, biar lo nggak ngawang-ngawang. Batu akik termahal yang pernah tercatat terjual itu nilainya bisa puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah. Kita ngomongin batu sekelas Blue Bell of Asia, sebuah safir seberat 392 karat, yang laku terjual lebih dari 200 miliar rupiah. Atau Jadeite, giok dengan kualitas terbaik, yang satu kalungnya bisa dihargai ratusan miliar. Di Indonesia sendiri, batu bacan atau red rafflesia pernah menyentuh angka miliaran rupiah untuk kualitas super. Gila kan? Sepotong batu harganya lebih mahal dari Lamborghini atau bahkan rumah di Pondok Indah. Apa yang bikin harganya bisa segila itu? Ada beberapa faktor utama. Pertama, tentu saja MC seperti pada berlian, color, clarity, cut, dan carat. Tapi untuk batu akik ada faktor tambahan fenomena. Misalnya efek cat's eye, star, atau giwang. Semakin unik dan tajam fenomenanya, semakin mahal. Kedua, histori atau provenance. Kalau batu itu pernah dimiliki oleh raja, tokoh terkenal, atau punya cerita legendaris, harganya otomatis meroket. Ini bukan lagi soal fisik batu, tapi soal nilai historis dan emosional yang melekat padanya. Terakhir, kita bahas sesuatu yang nggak bisa diukur dengan uang, tapi sangat nyata, status sosial. Sejak zaman kerajaan dulu, batu permata dan batu akik selalu menjadi simbol kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan. Raja-raja memakai mahkota bertabur batu mulia. Para bangsawan memakai cincin sebagai penanda garis keturunan. Memakai batu akik berkualitas tinggi, apalagi yang langka, adalah cara non-verbal untuk mengatakan, "Gua bukan orang sembarangan." Ini adalah statement. Sebuah cara untuk menunjukkan kelas tanpa perlu banyak bicara. Di era modern, fungsinya nggak banyak berubah. Bagi para kolektor kelas atas, pengusaha atau pejabat, memakai cincin batu akik seharga ratusan juta itu seperti memakai jam tangan Patek Philippe atau menenteng tas Hermes. Itu adalah calling card, kartu nama yang menunjukkan lo masuk dalam lingkaran elit tertentu. Ini membangun koneksi dan membuka pintu yang mungkin tertutup bagi orang biasa. Jadi, batu akik bukan lagi sekadar perhiasan. Ia adalah alat komunikasi, sebuah lencana kehormatan dalam sebuah klub eksklusif, di mana nilai dan gengsi adalah mata uang yang berlaku. Jadi gimana? Pikiran lo sedikit lebih terbuka sekarang? Ternyata, di balik sebongkah batu akik ada dunia yang kompleks. Ada sains, ada psikologi, ada ekonomi, sejarah, dan tentu saja seni. Batu akik bukan cuma soal mistis atau hobi bapak-bapak. Ini adalah cerminan dari banyak hal keajaiban alam, kerja keras manusia, dan hasrat kita akan keindahan, kelangkaan, dan pengakuan. Setiap batu punya cerita dan setiap kolektor punya alasan. Mungkin lo lihatnya sebagai investasi, mungkin sebagai jimat keberuntungan, atau mungkin hanya sebagai perhiasan yang indah. Gak ada yang salah. Gue penasaran banget sama cerita lo semua. Mungkin lo punya koleksi warisan dari kakek, atau pernah punya pengalaman unik beli batu akik di pasar. Apapun itu, coba dong share di kolom komentar di bawah. Batu apa yang paling lo suka? Apa cerita di baliknya? Gue pengen banget baca satu-satu. Diskusi yang cerdas selalu menarik. Siapa tahu cerita lo bisa menginspirasi orang lain, atau kita bisa saling belajar dari pengalaman masing-masing. Dunia batu akik itu luas, dan selalu ada hal baru untuk dipelajari. Terakhir, terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kalau lo suka konten yang ngebahas sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, yang gak cuma di permukaan, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Biar lo gak ketinggalan kalau gue upload video baru yang lebih daging lagi. Gue LJM and I'm out. Smart people, stay smart.